ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Nah, dalam kaidah pencacahan yang akan kita pelajari tentang aturan perkalian atau pengisian tempat, yang kedua permutasi, yang ketiga kombinasi. Nah, tapi untuk pertemuan hari ini kita hanya belajar satu saja, yaitu aturan perkalian atau pengisian tempat. Untuk permutasi dan kombinasi itu minggu depannya lagi ya. Ilustrasi yang kedua. Di sini ada seekor kelinci. Nah, kelinci ini akan memakan rumput yang ada di sini. Dengan ini ada dua buah dinding atau tembok. Nah, dalam tembok ini ada dua pintu, pintu 1, pintu 2, dan untuk dinding yang kedua itu ada 3 pintu, pintu A, pintu B, dan pintu C. Bagaimana cara agar kelinci ini bisa makan rumput melewati pintu-pintu yang ada di sini? Oke, di sini tadi ada dua rintangan. Rintangan pertama itu ada 2 pintu, rintangan kedua ada 3 pintu. Bagaimana cara kelinci ini masuk ke dalam sini sehingga dapat mengambil rumput? Nah, cara memilih pintu, mungkin saja si kelinci itu masuk pintu kedua, lalu dia ke pintu A, maka bisa terambil. Itu variasi yang pertama. Yang kedua, bisa tetap masuk yang kedua tapi nggak ke A, tapi ke B. Yang ketiga, kedua, tapi tidak ke A atau ke B, tapi ke C. Nah, sehingga ini sudah ada 3 variasi cara. Nah, terus yang ke-1 sekarang, tadi kalau biasanya masuk pintu kedua, ini pintu ke-1 masuknya ke A, atau ke-1 kelincinya masuknya ke B, dan ke-1 masuknya ke C. Oke, sehingga di sini ada 6 cara masuk dari 2 pintu dinding pertama dan 3 pintu dinding kedua. Sehingga 6 cara ini kita bisa mengalihkan 2 pintu untuk yang tembok yang pertama, 3 pintu untuk tembok yang kedua. Nah, sehingga dari kasus tadi, ketika akan ada permasalahan dengan ada M peristiwa 1, M peristiwa 2, dan K peristiwa 3, maka banyaknya variasinya adalah dengan cara mengalihkan M kali K. Nah, itulah yang dinamakan dengan aturan pengisian tempat atau aturan perkalian. Jadi di sini rumusnya kita hanya mengalihkan banyaknya peristiwa dari setiap cara. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Di sini ada dari 6 calon pengurus akan dipilih ketua, wakil, dan bendahara. Berapa banyak susunan pengurus? Oke, di sini ada slotnya ketua, wakil, bendahara. Sehingga saya buat 3 kotak seperti ini. 1 kotak untuk ketua, 1 kotak untuk wakil, 1 kotak untuk bendahara. Nah, setelah itu karena di sini ada 6 calon, berarti ini ketua. Di sini kemungkinan untuk jadi ketua itu adalah 6 orang. Nah, untuk jadi wakil, karena mungkin tadi 1 orang itu bisa sudah jadi ketua, maka wakil berkurang. Dari 6 ini berkurang 1, jadi 5. Untuk bendahara pun sama, berkurang 1 dari 5, yaitu 4. Sehingga banyaknya susunan pengurus kita tinggal kalikan sesuai aturan tadi perkalian 6 kali 5 kali 4. Sehingga hasilnya 120. Maka banyaknya susunan pengurus ada 120 cara. Jadi tadi 6 berkurang 1, 5, berkurang 1, 4. Jadi 120. Kita coba latihan yang lain. Dari kota A ke kota B dilayani oleh 4 bus. Dari B ke C 3 bus. Seorang berangkat dari kota A ke B, ke C melalui B, kemudian kembali lagi ke A juga melalui B. Jika saat kembali dari C ke A, ia tidak mau menggunakan bis yang sama, maka banyaknya cara adalah, nah di sini kita ada pergi dari kota A ke kota C melalui B, sehingga di sini dari kota A ke kota B, dari kota A ke kota B itu ada 3 bus, dan dari kota B ke kota C, dari A ke B ada 3 bus, dari B ke C di sini di soalnya ada 3 bus, sehingga kita kalikan 4 kali 3 dapat 12. Nah, lalu ini pulang sekarang.
pulang itu tidak mau menggunakan bus yang sama. Berarti kalau pulang kan dari C ke B dulu. Oke, dari C ke B. Dari C ke B tadi ada 3, tidak mau menggunakan bis yang sama. Berarti 3 ini berkurang 1, jadinya 2. Nah, lalu dari B ke A tadi ada 4 bis, tapi tidak mau menggunakan bis yang sama, berarti 4 berkurang 1, jadi 3. Sehingga kita kalikan 2 kali 3, dapat 6. Nah, maka banyaknya cara semuanya, berarti ini pergi kali dengan pulang. Perginya 12, pulangnya 6. Kita kalikan 12 dikali dengan 6. Jadi ada 72 cara. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh yang lain. Dari angka 1, 2, 3, 4, 9 akan dibuat suatu bilangan. Berapa banyak bilangan yang dapat disusun yang nilainya kurang dari 300 dan terdiri atas 3 angka yang berbeda? Oke, kita lihat di sini. Kotak pertama itu untuk ratusan. Di sini kita buat 3 kotak karena ini pengen 3 angka yang berbeda. Sama sih seperti tadi ketua, wakil, dan bendahara. Kalau ini karena 3 angka berarti ini untuk ratusan, puluhan, satuan. Di sini ada syarat kurang dari 300. Kalau kurang dari 300 berarti di angka pertama ini tidak boleh mulainya angka 3 karena kan kurang dari 300, berarti hanya angka 1 dan angka 2 yang boleh ditempatkan di sini dari angka-angka yang ada. Sehingga di sini ada 2 kemungkinan, yaitu angka 1 dan 2. Nah, lalu untuk yang puluhannya di sini kemungkinannya adalah angka 2, 3, 4, dan 9 karena kemungkinan angka 1 sudah dipakai di sini. Berarti di sini ada 4 kemungkinan. Dan yang terakhir berarti ini berkurang juga. Misalkan di sini yang berkurangnya angka 3 sehingga 2, 4, dan 9. Berarti ada 3 kemungkinan. Jadi tadi ini 2 karena kurang dari 300 itu ada 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 2. Jadi 2. Setelah itu cara gampangnya ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. 5 berkurang 1, 4. 4 kurang 1, 3. Sehingga kita tinggal kalikan 2 kali 4 kali 3. Sehingga hasilnya adalah 24. Oke. Anak-anak, berarti di sini akan ada 24 berbeda angka yang kurang dari 300 dari angka-angka yang ada di sini. Contoh yang lainnya. Banyaknya bilangan ganjil dari angka yang berbeda dari 3 angka yang disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 9. 3 angka berbeda. Kita siapkan 3 kotak. Oke, ratusan, puluhan, satuan. Karena di sini ada syaratnya pengen ganjil, oke, berarti kalau ganjil, suatu bilangan dikatakan ganjil jika akhirnya itu angka ganjil. Berarti di sini kita cari yang ganjil, yaitu 2, 3, dan 2, 3, 3, 5, dan 9 yang ganjil. Yaitu 3, 5, dan 9. Itu angka-angka ganjil yang ada di sini. Nah, berarti ini ada 3 angka, yaitu angka 3, 5, dan 9. Nah, lalu yang di tengahnya angka berapa? Ini ada angka 2, 3, 5, 9. Nah, misalkan 3-nya udah diambil, berarti sini tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 angka. Yang ini mungkin 2-nya udah diambil, jadi 4, 5, 6, 9. Jadi 4. Sehingga, atau cara cepatnya, kita cari bilangan ganjil yang ada di sini. Tadi kan 3, 5, 9, ada 3. Nah, setelah itu ini ada berapa angka tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berkurang 1 jadi 5. 5 berkurang 1 jadi 4. Sehingga kita tinggal kalikan. Hasilnya menjadi 60. Maka banyaknya bilangan yang berbeda tadi ada 60. Oke. Nah, misalkan di sini kita berhubungan dengan plat mobil. Misal di Bandung, ini hanya misal di Bandung, plat mobil taksi terdiri atas 1 huruf di depan, yaitu huruf D, diikuti 2 angka dan 1 angka di belakang. Contoh seperti ini, D26B. Jadi 1 huruf di belakang. Berapa banyak taksi yang ada di Bandung ketika platnya seperti ini? Oke, kita buat 3 kotak. Ini huruf depan hanya diisi oleh huruf D. Nanti di sini huruf tengah, yaitu yang ini 26, dan huruf belakang yang B ini
Jadi kita buat 3 kotak seperti ini. Nah, banyaknya huruf. Yang di sini ada 26. Kenapa 26? Karena di sini diisi oleh banyaknya huruf. Huruf A, B, C, D, E, F sampai dengan Z itu ada 26 huruf. Maka di sini ditulis 26. Lalu yang tengah banyaknya angka. Angka itu kan ada dari 0 sampai 9. Nah, tapi angka 0 nggak mungkin disimpan di depan. Berarti sini angka 9 dikali ini banyaknya angka selanjutnya adalah 9. Jadi sini 9 kali 9. Nah, lalu terakhir huruf D, berarti hanya ada 1 huruf. Sehingga 1 kali 9 kali 9 kali 26. Sehingga banyaknya angka adalah 2106. Nah, jadi banyaknya taksi di Bandung ada 2106. Oke, anak-anak, itulah tentang kaidah pencecahan. Nah, nanti setelah kalian belajar ini semua, silakan kalian pelajari latihannya agar lebih paham. Terima kasih.